Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen kurikulum pendidikan, yang tentunya sangat menarik untuk kita simak. Sebelumnya, jangan lupa di like videonya ya. Berbicara mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, tentu memiliki sumber dan tipe prinsip. Nah, pengembangan kurikulum itu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tertentu. Prinsip yang dianut tersebut di dalam pengembangan kurikulum merupakan sebuah kaidah, norma, pertimbangan atau aturan yang menjiwai kurikulum itu. Kemudian, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tipe whole truths atau kebenaran utuh, adalah sebuah konsep yang melibatkan penyampaian informasi secara lengkap dan akurat tanpa ada yang disembunyikan atau diputarbalikkan. Kemudian, anggapan kebenaran yang kedua yaitu parsial atau partial truth, yang mengacu pada penyampaian informasi yang hanya mencakup sebagian dari keseluruhan fakta atau kebenaran yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis, merupakan sebuah pernyataan atau anggapan yang diusulkan sebagai penjelasan sementara terhadap sebuah fenomena atau permasalahan tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum yang mengenai terdiri dari 10 prinsip. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Yang kedua, prinsip relevansi. Prinsip ini terdiri atas 2 jenis, yaitu referensi eksternal dan referensi internal. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum tentu sulit digunakan bagi dibandingkan dengan produk suatu perusahaan atau mesin. Yang keempat, prinsip keaktifan. Prinsip ini dapat ditinjau dari 2 dimensi, yaitu proses dan produk. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dikembangkan secara lentur, tidak kaku, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil yang diterapkan. Yang keenam, prinsip integritas. Kurikulum harus dikembangkan berdasarkan suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Yang ketujuh, prinsip kontinuitas. Kurikulum harus dikembangkan secara berkesinambungan, baik sinambung antar mata pelajaran, antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Yang kedelapan, prinsip sinkronisasi. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kolikuler. Yang kesembilan, prinsip objektivitas. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan ekstrakurikuler, dan kolikuler. Yang ke-10, prinsip demokrasi. Bangsa Indonesia yang tengah melakukan referensi menuju kehidupan demokratis pada penghujung abad ke-20. Berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip-prinsip tujuan kurikulum. Prinsip ini ditinjau dari tujuan sebagai salah satu komponen pokok dalam pengembangan kurikulum.
Menurut Hilda Taba, pada tahun 1962 ada 3 sumber tujuan, yaitu kebudayaan masyarakat, individu, dan mata pelajaran disiplin ilmu. Lalu yang kedua yaitu prinsip-prinsip isi kurikulum. Menurut Nana S.Y. Sukmadinata pada tahun 2005, memerinci prinsip-prinsip isi kurikulum yang meliputi A. Perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. B. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. C. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip didaktik metodik, di mana prinsip ini meliputi A. Semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. B. Pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan taraf pemahaman dan perkembangan peserta didik. C. Guru harus membangkitkan minat, perhatian, dan kemampuan peserta didik. D. Penyajian bahan pelajaran harus berbentuk jalinan teori dan praktik. 4. Prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini menunjukkan kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi. Materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kemampuan guru, praktis ekonomis. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor di antara lainnya, yaitu objektivitas program pembelajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas media, keefektifan, dan efisiensi penggunaan. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip evaluasi, di mana prinsip ini meliputi prinsip mendidik, prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, prinsip objektivitas, prinsip kooperatif, prinsip praktis, dan prinsip akuntabilitas. Manfaat yang bisa diambil dari prinsip umum dan prinsip khusus pengembangan kurikulum ialah kita bisa menggunakan secara bersamaan karena akan saling melengkapi. Semakin lengkap dan komprehensif, kesempurnaan suatu prinsip akan semakin baik karena akan semakin memperjelas dan mengarahkan kerja para pengembang kurikulum dan kesempurnaan kurikulum yang dihasilkan.